Shaimun wa shaimat rahimakumullah. Lalu bagaimana ketika mereka sudah tidak ada? Bagaimana nilai berbaktinya kita kepada mereka? Kirim mereka dengan doa. Walaupun tanpa mereka meminta, perbuatan kita adalah cerminan doa untuk mereka. Walaupun mereka tanpa meminta, bahwasanya perbuatan amal ibadah kita adalah sesuatu yang isinya memiliki doa untuk mereka. Apa yang kita lakukan pun karena mereka, apa yang kita kerjakan pun karena mereka, karena semuanya ini kembali kepada mereka. Baikmu adalah sababiah mereka, tapi ketika kau tidak berbuat baik, kita yakini bahwa mereka tidak pernah menyuruhmu, bahkan menurutmu untuk berbuat yang tidak baik. Baik sampai kepada mereka, ketidakbaikan akan terputus di tengah jalan. Kirim mereka doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yakin saya doa ini semuanya pasti hafal. Mulai anak PAUD, anak TK, anak SD, SMP, SMA, bahkan orang tua ini hafal. Kalau hafal iya, tapi dibaca mah jarang. Padahal ini doa benar-benar pembuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ringankan dosa mereka. Terangi mereka dalam kubur. Inilah bentuk doa kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Ayyuhas-shaimuna was-shaimat rahimakumullah. Yang ketiga, perbuatan yang bisa menerangi mereka yang ada di alam kubur adalah silaturahmi. Bersilaturahmi. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini adalah kunci. Bahwasanya ketika kita mau menyambung silaturahmi, silah adalah menyambung, rohmi adalah rahim. Rahim itu adalah kasih sayang. Kita menyambungkan rasa kasih sayang kita dengan orang lain, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, orang tua kita. Jangan sampai kita putuskan. Bahwasanya ketika kita mau silaturahmi, menyambung rasa kasih sayang ini, minimal ada sebuah bentuk perhatian ketika kita mau silaturahmi dengan mereka. Makanya Rasulullah saking mengancamnya orang-orang yang memutuskan silaturahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Dan kubur adalah merupakan gambaran daripada kehidupan akhirat. Kubur bisa jadi taman dari tamannya surga. Kubur bisa menjadi lubang dari lubangnya api neraka. Ketika kau kubur jadikan taman dari tamannya surga, maka kata Kanjeng Nabi, silaturahmikan bahwa kuburmu akan menjadi ladang dari ladangnya surga, taman dari tamannya surga. Tapi ketika kau memutus silaturahmi, yang silaturahmi itu ketika kau putus, bahwasanya kau akan diancam tidak masuk ke dalam surga, kuburnya pun kata Kanjeng Nabi, kau akan dijadikan kuburmu, lubang kuburmu merupakan lubang daripada lubangnya api neraka. Yang keempat, orang-orang yang ingin diterangi di dalam kuburnya adalah harus melakukan perbuatan yang keempat. Apa itu? Yaitu Allah yuksiru fil maksiat. Jangan sekali-kali dia memperbanyak maksiat. Wa alla yudhi'a umruhu fil maksiat. Dia tidak menghilangkan umurnya dalam jalan kemaksiatan. Maksiat adalah perbuatan yang menentang dengan hukum Allah, namanya maksiat. Ketika Allah haram, kita tentang keharamannya itu sampai kita melakukan perbuatan haram, berarti kita namanya maksiat. Ketika sholat merupakan perintah Allah dan perintah itu kita tidak laksanakan, berarti kita menentang dengan perintah Allah, berarti kita sudah bermaksiat. Yang haram kau tantang Allah, yang haram kau jalankan, yang kewajiban kau tinggalkan. Itulah orang-orang yang tergolong manakala ketika itu dikategorikan orang-orang yang sedang bermaksiat. Dan maksiat ini ketika ranah kehidupan kita di dunia, Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, innal abda idza ahtaha nukitat ala qalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, maka ketika itu Allah akan menulis di dalam hatinya, yaitu nuktatan sauda, satu titik hitam. Satu kali bermaksiat, satu titik hitam Allah berikan kepadanya. Dua kali manusia itu berbuat dosa, kemaksiatan, dua titik hitam oleh Allah akan diberikan kepadanya. Semakin banyak kemaksiatan, ternyata hati kita semakin hitam.
hati kita semakin berkarat, hati kita semakin keras, hati kita sulit untuk diberikan wejangan, hati kita sulit untuk menerima kebenaran, hati kita sulit untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena faktornya adalah kemaksiatan yang sering kita lakukan. Jangan kau buang umurmu, kau habiskan umurmu dalam kemaksiatan, karena kita tidak tahu kapan, di mana akan berakhirnya perjalanan hidup kita, apakah dalam keadaan maksiat atau dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ikhlas dalam ibadah menurut Al-Imam Al-Ghazali itu jalannya ada 3. Orang dikatakan ikhlas tidak boleh keluar dari jalur yang 3. Ketika jalur 3 dalam ibadahnya, berarti dia sudah keluar daripada nilai keikhlasan. Yang pertama adalah orang yang budulullah fisabilil khawf. Orang ibadah, dia termasuk ikhlas ketika ibadahnya dia jalannya itu karena takut kepada Allah. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, kalau ditanya lu kenapa ibadah, saya takut dengan siksa Allah, itu ikhlas. Kau kenapa ibadah, kau mau melaksanakan sholat malam, kau tahajud tengah malam. Allah mengatakan ketika mau sholat malam, kata Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika kau ada rasa takut derajatnya jatuh, kau melakukan sholat malam, ketika itu ada rasa takut muncul, takutnya muncul di hadapan kepada Allah, engkau pun ikhlas dalam beribadah. Ketika kau berpuasa, Allah menyampaikan ada balasan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu surganya Allah. Apa surga apa? Surga Ar-Royan. Royan disediakan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita tidak dapat bagian daripada pahala yang Allah sediakan, surga yang Allah sediakan. Apa itu? Yaitu surga yang namanya Ar-Royan. Takut kita, makanya kita mau berpuasa. Tapi ketika berpuasa kita takut tidak mendapatkan Royan, surganya Allah. Itu adalah jalan ibadah yang masuk kategori ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo shaimuna wa shaimat. Oleh sebab itu, bagaimana cara membersihkan supaya besi yang berkarat tadi supaya makin bersih kembali? Bagaimana hati yang tadi mulai berkarat semakin bersih kembali? Katakan Kanjeng Nabi, dzikrul maut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apabila ada sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, sesuatu yang salah itu murni dari pribadi saya. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah mencatat semua kebaikan pada hari ini dalam melaksanakan ibadah puasa, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, dan menjadikan bekal kita nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.